hear it when I drop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel Techno Clarity. Nah, jadi pada video sebelumnya admin telah membahas tentang apa itu controller, view, dan juga root yang ada pada sebuah project menggunakan framework CodeIgniter versi ketiga. Nah, pada video kali ini admin bakal mengajarkan atau memberitahukan kalian tentang bagaimana cara membuat controller di CodeIgniter versi 3 ini. Tidak hanya controller, kita juga bakal membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah view dan juga membuat sebuah root atau menambahkan sebuah alias pada file root CodeIgniter versi 3 kita. Nah, bagaimana caranya? Mungkin kita persiapkan dulu. Yang pertama itu kita aktifkan terlebih dahulu exam kita, nyalakan MySQL dan juga Apache-nya. Nah, di sini dapat kalian lihat pada layar admin Apache dan juga MySQL-nya sudah aktif. Lalu kita langsung saja buka My Visual Studio-nya. Nah, di sini admin sudah membuka foldernya, folder projectnya, application dengan nama foldernya itu, nama projectnya adalah Techno Clarity. Nah, yang pertama mungkin yang akan admin jelaskan kepada kalian tentang bagaimana cara membuat controller pada CodeIgniter. Nah, di sini sebenarnya cukup mudah. Kita buka controller yang terdapat pada folder application ya. Kita di sini tuh tinggal buat sebuah file baru. Contohnya kita membuat user.php. Nah, user.php ini adalah nama dari controllernya. Isinya itu apa? Karena di sini kosongan, kita bisa mengambil copy paste codingan yang ada pada kelas welcome ini, controller welcome. Kita pindahin aja dan juga jangan lupa mengganti nama dari kelasnya sendiri, yakni kita menggunakan kelas user karena nama filenya juga merupakan user ya. Nah, setelah ini sampai sini sebenarnya kita sudah berhasil membuat sebuah controller baru. Nah, selanjutnya apa? Kita mungkin harus mengubah ininya dulu. Kita sekalian membuat sebuah view ya, yang nantinya akan dibuka pada saat controller user ini dieksekusi. Nah, pada codingan indeksnya ini, pada fungsi indeks terdapat sebuah perintah nih untuk melakukan load halaman view yang bernama welcome underscore message. Nah, ini kita bisa ubah nih. Kita ubahnya itu sederhana aja. Kita nanti bakalan buat seperti ini, index. Nah, jadi ini maksudnya adalah kita bakalan memuat sebuah view yang bernama index yang terletak pada folder users. Nah, selanjutnya kita ngapain? Kita buka view-nya. Nah, pada view ini kita harus membuat sebuah folder baru yang bernama users. Dan pada folder users ini kita buat sebuah file baru yang bernama index.php. Nah, di sini adalah apa ya? Sampai sini kita berhasil membuat sebuah folder dan juga file view baru dengan nama users index, yang nantinya akan dibuka menggunakan controller ini. Nah, selanjutnya pada bagian view ini kita bakalan ngapain? Kita tinggal buat sebuah HTML biasa. Contohnya HTML. Bentar, ada HTML5 tadi ya. HTML5. Nah, seperti ini. Mungkin kita di sini ubah user Techno Clarity. Dan isinya itu cuman H1 mungkin. Selamat datang user. Nah, setelah kita berhasil membuat sebuah view dan juga sebuah controller, agar view dan juga controller yang telah kita buat ini dapat diakses, maka kita membutuhkan yang namanya
route atau sebuah perintah yang mengarahkan sebuah URL untuk mengakses route kita atau mengakses controller kita. Nah, caranya bagaimana? Kita itu akan membuat sebuah alias, namanya ada alias pada file ini, pada file mana dia, config file routes kita. Nah, seperti yang admin jelaskan pada video sebelumnya, ini tuh merupakan urutan-urutan ataupun route-route yang dapat diakses pada aplikasi kita, dan di sini kita bisa membuat route baru dengan cara seperti ini. Kita bikin route, terus namanya apa? Kita kasih namanya itu apa ya enaknya ya? Index saja. Index. Nah, lalu index ini mengambil dari mana? Apa yang akan diakses? Nah, yang diakses itu adalah user underscore index. Nah, seperti ini. Lalu setelah ini semua sudah jadi, kita coba buka terlebih dahulu. Kita coba buka localhost technoclarity index.php/index. Nah, akhirnya kita sudah berhasil membuka halaman view yang telah kita buat tadi dengan cara membuat sebuah route baru atau alias baru. Ini itu adalah indeksnya ya. Ini adalah indeks. Jadi ini tuh adalah alias. Sebutannya itu adalah alias pada saat kalian membuat sebuah route baru. Ini tuh aliasnya. Dan di sini tuh aliasnya tuh bakal mengakses user lalu index. Nah, jadi gitu. Yang dibuka adalah user lalu index. Ini ya, dia bakal membuka controller user, lalu dia bakal membuka menjalankan fungsi yang ada di index. Nah, contohnya nih, bila kalian masih bingung, kita coba membuka sebuah membuat sebuah function baru di mana ini akan membuka view lain. Nah, di sini kita bakal membuka users technoclarity. Nah ya, sampai sini berarti kita harus membuat sebuah halaman baru pada folder user di bagian view yang bernama technoclarity.php. Nah, di sini tuh kita bikin satu halaman yang berbeda nih. Nah, coba kita buat di sini tuh technoclarity admin. Misalkan kalau kita ambil contoh kasusnya itu, kita bakal membuat sebuah halaman tapi khusus admin. Nantinya kita bakalan kasih autentikasi nantinya khusus admin. Nah, selanjutnya itu pada bagian routes-nya kita bikin alias baru. Nah, jadi alias ini adalah atau nggak usah bikin baru, tapi kita coba ubah ini aja. Nah, jadi itu adalah controllernya ya, controller user mengarah ke index. Nah, fungsi indeksnya ini kita ganti menjadi technoclarity seperti yang kita buat pada bagian user sini. Ada function yang bernama technoclarity. Nah, coba kita buka technoclarity. Kita tetap buka index. Nah, berubah kan? Jadi ini tuh adalah yang digunakan di bagian root ini adalah ini tuh nama aliasnya atau yang kita tulis di URL-nya. Sementara yang di belakang ini adalah merupakan isinya, yang artinya kita bahkan menggunakan controllernya itu controller yang mana. Nah, di sini pada kasus ini kita bakal menggunakan controller yang berada pada folder user alias controller user maksud saya, dan menggunakan function yang bernama technoclarity. Nah, akhirnya project kalian bisa berjalan dengan lancar.
Jadi admin rasa sampai sini dulu untuk penjelasan tentang bagaimana cara membuat view, route, dan juga controller pada CodeIgniter versi ketiga. Nah, selanjutnya kita bakal membahas tentang bagaimana mungkin sudah masuk ke proses CRUD, create, read, update, dan juga delete, dan dimana kita bakal memanipulasi data yang artinya kita sudah bermain database pada aplikasi CodeIgniter versi ketiga kita ini. Nah, jadi jangan lupa nonton video berikutnya. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan juga kunjungi http://technoclarity.com dan like video ini ya. Sampai jumpa.